Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara sekalian dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Demikian firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema menjadi alat yang mulia. Saudara, dalam Nas 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26, Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa dia tidak menginginkan hanya sekedar alat atau bejana dalam tangan Tuhan, melainkan supaya menjadi bejana yang mulia. Paulus mengemukakan bahwa untuk menjadi bejana yang mulia, maka ada hal-hal atau kriteria yang harus dipenuhi, harus diperhatikan. Dalam ayat 15 disebutkan layak dalam pandangan Allah. Ini kriteria yang pertama, layak dalam pandangan Allah. Apa arti kata layak di sini? Kata ini berarti teruji, terbukti. Ya, kalau bentuk kata bendanya, ya ujian, ya testing, pembuktian. Paulus menganjurkan supaya Timotius memperhadapkan dirinya layak di hadapan Tuhan. Ya, menurut Paulus, seorang yang layak di hadapan Tuhan adalah seorang yang telah lulus ujian dan menunjukkan dirinya sejati, asli, murni di hadapan Tuhan. Dan orang yang sudah lulus ujian ini akan menjadi seorang pelayan yang tidak dapat dipermalukan, atau sebagai seorang pelayan yang tidak ada alasan untuk dipermalukan, karena dia sungguh-sungguh menunjukkan keasliannya, menunjukkan kemurnian, kesetiaannya sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan. Selanjutnya, untuk layak di hadapan Tuhan disebutkan haruslah seorang yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Artinya bahwa seorang yang dianggap layak adalah seorang yang sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Yang kedua, berguna dalam tangan Allah. Selain kehidupan kita layak di hadapan Tuhan sebagaimana ayat 15, namun juga harus berguna di hadapan Tuhan. Itu dalam ayat 21. Untuk berguna dipakai Allah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, perhatikanlah kesucian atau kekudusan hidup. Paulus menekankan bahwa dalam hal kekudusan, maka kita harus menjauhkan diri dari segala dosa. Jauhkan diri dari nafsu orang muda, dikatakan di dalam bagian ini. Keinginan yang tidak terkendali, itu harus dijauhkan. Menghindarkan diri dari soal-soal yang dicari-cari. Melakukan hal-hal yang bodoh. Nah, itu yang harus dijauhkan, itu harus dihindari. Sebaliknya, kita harus mengejar keadilan dan semua yang termasuk dalam buah roh. Lalu yang berikutnya, terampil dalam pelayanan. Paulus berkata bahwa seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar dan terampil untuk membimbing orang kepada kesadaran dan pertobatan. Kehidupan orang percaya hendaklah berguna, bermanfaat, atau menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang merupakan tanda bahwa dia menjadi alat yang mulia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita hanya memiliki kerinduan di dalam hati, tapi kita memendamnya. Untuk menjadi alat yang mulia, memang betul kita harus menjaga kesucian kita, tetapi juga harus berani keluar, berbuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Mulailah memberi diri,
buatlah sesuatu, mau melayani. Sebab hanya dengan berbuat atau melayanilah, baru kita mengerti betapa kehidupan kita berguna dan berharga di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Jadi saudara, Tuhan sudah menebus kita dan Dia mau supaya kita menjadi alat yang mulia, yang berguna di hadapan Tuhan, tetapi juga yang berguna di hadapan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menebus kami. Engkau memilih kami untuk menjadi alat di tangan, menjadi alat yang berguna, alat yang mulia. Melalui kehidupan kami, ada orang-orang yang dipimpin kepada kebenaran, yang sungguh-sungguh boleh menyerahkan hidupnya kepada sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan, menjadi alat yang mulia dimanapun kami berada, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam.